wanil wanil salisi bi annal muraddah wanil salisi bi annal muraddah al ma'lum wa al munkashifu bi hadzal inkishafi kama qalahu ba'dul muhaqqiqin fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qatala qatilan u'diya salabahu fala yalzamu tahsirul hasil idza yalzamu dzalika illa law kana al murad annahu yankashifu bi ghairi dzalika al inkishafi bi ghairi dzalika al inkishafi. Kemudian kelemahan yang ketiga dijawab begini, dibantah begini, bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang diketahui, artinya sesuatu yang terang oleh sifat terang ini, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama yang tahqiq mengenai sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membunuh seorang yang terbunuh maka dia dikasih sandang pakaian-pakaian yang melekat pada yang terbunuh ini. Ini secara logika biasa maka mustahil tahsilul hasil. Barang siapa membunuh orang yang dibunuh. Oh, gimana membunuh orang yang sudah dibunuh, kan tidak mungkin. Tetapi maksudnya adalah barang siapa membunuh orang yang dibunuh dengan pembunuhan, dengan perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang ini, begitu maksudnya. Jadi bukan mati dulu kemudian dibunuh, tidak. Tetapi membunuh orang yang dibunuh oleh pembunuhan orang ini, maka salabnya, sandangannya diberikan kepada pembunuh. Itu sabda Nabi, pengertiannya seperti itu. Kemudian di ta'rif ini juga begitu juga, yang mana sesuatu yang maklum bisa terang oleh sifat terang yang ini, bukan terang yang di kalam, begitu. Jadi kalau begitu tidak terjadi tahsilul hasil, membuat apa yang sudah terbuat, menciptakan sesuatu apa yang sudah tercipta, yang mustahil itu tidak terjadi itu. Karena apa? Karena tidak mungkin terjadi tahsilul hasil kecuali apabila yang dimaksud dengan definisi itu ialah bahwa yang terang itu adalah bisa terang bukan dengan terang yang sifat definisi ilmu itu. Wa nirabi bi anal mustaqqa wal ilmu alladhi al masdar wal mu'arrafu innama wal ilmu alladhi huwa ismun lis sifati fa ta'rifu laisa mutawaqqifan 'ala al mu'arraf. Untuk kritik dari sisi yang keempat, dijawab begini, bahwa mustaq minhu itu suku katanya, akar katanya adalah masdar, yaitu al ilmu masdar. Maklum adalah isim maf'ul, sedangkan yang didefinisikan itu adalah ilmu yang menjadi sifat, bukan yang masdar, tetapi al ilmu ladzi huwa ismun lis sifat, ilmu yang menjadi sifat. Jadi definisi ilmu itu tidak tergantung pada sesuatu yang didefinisikan. Qaulu inkishafan maf'ulun mutlaqun mubinun lin naw'i. Inkishafan di definisi itu i'rabnya adalah sebagai maf'ul mutlaq yang mubin lau, bukan muakkid, bukan mubin li adadil amil. Qaulu ala wajhil ihadati ay ala wajhin wal ihadatu fal idhafatu lil bayani. Ala wajhil ihadati itu artinya adalah dengan cara, yang mana cara itu adalah ihadu meliputi. Jadi mengidhafahkan wajhi kepada ihadah itu adalah idhafah bermakna bayan. Bayan itu adalah mudhaf ilaihnya, yang mudhaf itu sendiri. Wal ihadatu hiya al-ilmu bi syai'in min jami'il wujuhi la min wajhin faqad. Arti ihadah ialah mengetahui sesuatu dari segala sisi, bukan dari satu sisi saja, dari segala sisi, itu namanya ihadah. Meliputi itu begitu pengertiannya. Qauluhu bin ghairi sabaqi khafa'in sifatun tsaniyatun lil inkishafi.
Kata-kata min urisa bagi khafa'in itu adalah menjadi sifat kedua daripada inkisyaf. Wa tata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Sifat ilmu itu berta'alluq, artinya objek pekerjaan sifat ilmu itu adalah sesuatu yang wajib-wajib, yang jaiz-jaiz dan yang mustahil-mustahil. Qauluhu tata'allaqu ay ta'alluqan tanjiziyan qadiman kama sayunabbihu alaihi wal aula at-tafri'u li anna dzalika ulima min qawlihi yang kashifu ila akhirih wa qad yujabu bi anna al-wawa ta'ti li tafri'i kama taqaddam. Kata-kata beliau wa tata'allaqu ta'alluq, berta'alluqnya itu bekerja secara tanjizi, artinya bukan suluhi, bukan kelayakan, bukan kemungkinan, tetapi terlaksana oleh sifat ilmu itu yang qadim. Ilmu Allah qadim, yang diketahui Allah dari yang jaiz, mustahil, wajib itu Allah tahunya qadim, sebagaimana yang akan diingatkan oleh beliau. Kemudian yang lebih baik adalah pakai tafri', bukan wa tata'allaqu tetapi fatata'allaqu. Sebab tata'allaqu bil wajibat dan seterusnya itu maklum dari kata-kata beliau yang kasyifu. Kemudian bisa jadi dijawab kenapa pakai waw kok tidak pakai fa pengarang. Ya dijawab bahwa waw itu kadang-kadang juga bermakna tafri, bukan makna dan, bukan makna athof, tetapi makna tafri, maka ya. Kama taqaddama sebagaimana yang sudah diterangkan. Qaulu bil wajibati ay ala wajhi thubuti wa qaulu wal jaizati ay ala thubuti bin nisbati lima yujadu minha wa ala wajhil intifa'i bin nisbati li ghairihi wa qauluhu wal mustahilati ay ala wajhil intifa'i fa ilmu asya' ala ma huwa alaihi wa illa in qalbal ilmu jahlan. Kata-kata beliau bil wajibati artinya yang pasti, ala wajhi thubut dengan cara tetap positif, ada resmi. Kemudian jaizat maksudnya apa? Ya sesuatu yang jaiz dengan cara tetap kalau memandang kepada jaiz-jaiz yang sudah wujud, yang ada, bukan yang sekedar mungkin. Dan dengan cara tidak ada kalau memandang kepada yang belum ada. Aqalu bil mustahilati artinya mustahilati adalah dengan cara tidak ada. Jadi Allah itu tahu segala sesuatu sesuai dengan kondisi sesuatu tersebut. Kalau tidak begitu artinya Allah tahu tapi meleset, tidak sesuai dengan kondisinya, maka itu namanya ilmu menjadi bodoh. Tahu tapi meleset taunya dari faktanya, itu namanya bodoh, terbalik menjadi bodoh. Qalu faya'lamu dzatahu ta'ala sifatihi bi ilmihi wa ya'lamul mawjudati kullaha wal ma'dumati kullaha bi ilmihi wa ya'lamul mustahilati bi ma'na annahu ya'lamu anna syarika mustahilun alaihi ta'ala. Jadi Allah tahu zatnya Allah sendiri, Allah tahu sifat-sifat yang wajib, Allah tahu dengan sifat ilmunya Allah. Dan yang makhluk-makhluk yang sudah ada atau bukan makhluk yang maujud, Allah juga tahu. Dan yang tidak ada semuanya Allah tahu. Taunya dengan sifat ilmu Allah. Dan yang mustahil, yang tidak mungkin ada, Allah tahu. Maksudnya tahu, ialah Allah itu tahu bahwa sekutu Allah itu tidak mungkin ada, tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Qauluhu fa'alamu dzatihi mufarra'un ala ma qablahu. Kata-kata fa'alamu dzatahu itu tercabangkan kepada kata-kata sebelumnya. Wa sifatihi ay hatta ilmihi atau hatta ilmahu fa ya'lamu ta'ala ilmahu bi ilmihi
Allah kata-kata wasifatihi artinya sampai-sampai sifat ilmunya Allah sendiri Allah tahu. Jadi Allah tahu bahwa Allah punya sifat ilmu, Allah tahu dengan sifat ilmu Allah. Qawluhu bi ilmihi la hajata ilaihi li'annahu ma'lumun min qawlihi fa ya'lamu wa kadza yaqulu fi nadhirihi ba'du. Kata-kata bi ilmihi itu tidak perlu. Kata-kata bi ilmihi itu tidak perlu disebutkan di sini karena sudah maklum dari kata beliau fa ya'lamu. Dan juga yang sesama dengan bi ilmihi itu juga tidak perlu juga di keterangan nanti. Wa qawlu ya'lamul mawjudati ay minal mumkinati. Wa qawlu mal ma'dumati ay minal mumkinati aidan. Artinya Allah tahu hal-hal yang mewujud, artinya dari hal-hal yang mungkin. Kemudian Allah tahu sesuatu yang tidak ada, itu yang mungkin juga. Fal yaqulu al-mawjudatu tashmulu dzatahu ta'ala wa sifatihi al-wujudiyata wal ma'dumatu tashmulu al-mustahilati fala fakun fil ibarati takrarun. Maka kalau pengertiannya seperti itu maka tidak bisa dikatakan begini bahwa sesuatu yang mawjud itu memasukkan zatnya Allah dan sifat-sifat Allah yang wujud. Kata-kata al-ma'dubat itu memasukkan sesuatu yang mustahil, maka redaksi itu mengulang-ulang, padahal mengulang-ulang itu tidak baik. Tidak seperti itu sebab sudah diterangkan begitu. Bimana annahu ila akhir kana al-azhar yaqula bimana annahu ya'lamu intifa'aha la thubutaha wa illa in qalabal ilmu jahlan tanazzal Allah anhu. Kata-kata beliau bimana annahu dan seterusnya itu yang lebih terang ialah redaksinya mestinya beliau berkata begini bimana annahu ya'lamu intifa'aha la thubutaha. Mestinya bilang begitu. Artinya Allah tahu bahwa yang mustahil itu tidak akan ada. Bukan Allah tahu bahwa mustahil itu ada. Sebab kalau tidak begitu berarti tahunya Allah berubah, meleset, berubah menjadi tidak tahu. Jahlan itu tidak tahu. Maha suci Allah, mustahil Allah itu tidak tahu. Allah meleset tahunya.